Terus gimana? Nah, ini yang merekam siapa ini ya? Linda, Pak. Oh, Rida malah bisa merekam. Saya malah nggak bisa merekam. Minta Iya. izin ke co-host, Pak. Oh, soalnya kamu kok putus-putus Rinda suaranya? Yang putus-putus ini karena sinyal saya atau memang Rinda barusan suaranya putus-putus? Linda, Pak, yang putus-putus. Oh, Rinda putus-putus. Ya, Maaf, Pak, wis. wifi saya. Ya, apa-apa. Nanti kalau begitu saya minta rekamannya ya Rinda ya. Saya sudah nggak pegang akun Zoom lagi, jadi saya nggak punya akses. Merekam biar nanti bisa saya upload di YouTube. Gitu. Jadi biar bisa saya pakai untuk bukti pembelajaran, terus mahasiswa juga bisa menggunakan untuk belajar kembali gitu ya. Baik, Sebentar Pak. saya izin 5 menit. Ya, saya izin 5 menit sebentar. Teman-teman sekalian, Sudah, Pak. Sudah, Pak. oke. Ya, baik. Nah, ini kita hari ini akan mengawali dengan mata kuliah komunikasi. Nah, di mata kuliah komunikasi ini kita akan eh, dibantu juga oleh Ibu Agnes Mahianti sebagai tim dosen, gitu ya. Nanti bergantian dengan saya untuk mengampu mata kuliah ini ke depan. Tetapi jadwalnya untuk beliau itu mayoritas akan ada di akhir di sesi akhir gitu ya setelah UTS nanti. Nah teman-teman harapannya ini saya sambil menjelaskan briefing singkat untuk RPS gitu ya. Harapannya nanti setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa semester 4 itu tidak hanya tahu tentang apa sih komunikasi gitu ya, tetapi teman-teman bisa memanfaatkannya ke depan sebagai seorang nutrisionis. Itu komunikasi itu esensinya buat apa? Sama seperti saya seorang dosen yang mayoritas waktunya digunakan untuk memberikan pengajaran. Nah, pengajaran itu kan dalam secara verbal salah satunya. Nanti teman-teman sebagai nutrisionis juga mayoritas akan menggunakan waktu dan tenaga kalian untuk menyampaikan informasi kesehatan, edukasi kesehatan, dan semuanya itu membutuhkan keterampilan berkomunikasi. Maka dari itu, mata kuliah komunikasi ini perlu teman-teman dapatkan dan teman-teman perlu kaji lebih lanjut. Nanti di dalam mata kuliah ini kalian akan diajarkan tentang bagaimana sih berkomunikasi yang efektif, bagaimana sih komunikasi asertif gitu ya. Bagaimana sih komunikasi terapeutik. Jadi kita ngomong sama pasien, kita ngomong sama klien, kita ngomong sama keluarganya klien, kita ngomong sama pejabat di sekitar kita ngomong sama pemuka agama. Nah, kenapa harus sampai itu ya? Karena nanti hampir semua aktivitas kita, kegiatan kita, baik nanti ketika kalian akan bekerja di rumah sakit misalnya, puskesmas, atau bekerja di industri pangan skala kecil ataupun besar, atau akan mau mengembangkan jiwa entrepreneur gitu ya, kalian membuat produk atau mau berkarya dimanapun nanti, itu pasti tidak akan bisa lepas dari pejabat di sekitar kalian yang nggak ngerti gizi. Tapi kalian akan perlu menyampaikan sesuatu tentang gizi. Nah, mau menyampaikan program kesehatan di lapangan harus berhubungan juga dengan pemuka agama dan yang lain, misalnya sebagai orang-orang yang memiliki pengaruh di wilayah tertentu. Nah, keterampilan berkomunikasi itu mutlak harus didapatkan oleh dan harus dimiliki oleh seorang nutrisionis khususnya gitu ya. Nah, nanti di dalam 14 pertemuan dimulai hari ini, pertemuan pertama sampai pertemuan 14 nanti, teman-teman akan menjalani kegiatan di dalam perkuliahan yang diharapkan bisa lebih aktif gitu ya.
RPS yang sudah disusun, silahkan nanti teman-teman bisa cek. Kemarin saya sudah sempat memberikan update, ada RPS dan jadwal yang sudah saya revisi terkait dengan jadwal dari Ibu Agnes yang tidak bisa di bulan Maret ini. Jadi saya memberikan penyesuaian. Silahkan teman-teman yang sudah terlanjur mendownload 1 minggu yang lalu mungkin gitu ya, itu silahkan bisa cek lagi file yang paling baru kemarin. Itu ada tulisan ref gitu ya di paling belakang sebagai namanya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan sebagai awal kita mengawali dalam mata kuliah komunikasi ini. Untuk pertemuan hari ini kita awali dengan konsep dasar komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi teman-teman, saya ingin tanya sama kalian. Kalian pernah nggak itu nonton? Sebenarnya saya stop share dulu deh biar kita bisa saling melihat gitu ya. Nah, pernah nggak melihat kayak semacam kuis-kuisan gitu di salah satu TV nasional itu yang atas kepalanya itu pakai helm terus pakai kata gini. Ups, keblokir. Pernah. Pernah lihat nggak? Pernah nonton. Terus yang menjadi partnernya dia itu harus menebak nih kata apa yang muncul di dalam layar di dalam helmnya itu. Di satu sisi lucu gitu ya, karena mereka harus mempraktekkan ini ngomong apa, terus harus menebak, tidak semuanya bisa baik dan benar. Kita gunakan, kita pakai, jadi bukan sesuatu yang asing, bukan kalimat yang panjang karena juga hanya satu kata saja biasanya. Nah, tapi lucu 1 menit gitu belum tentu bisa menjawab dengan baik. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya, kira-kira apa yang menyebabkan, menurut kalian deh, apa yang menyebabkan seorang partner timnya di dalam kuis itu tidak bisa menjawab dengan baik apa yang tertulis di atas kepalanya dia. Padahal kan dia sudah dibantu sama temannya sendiri yang tentu itu pasti saling kenal. Tapi kok ternyata tidak bisa menjawab dengan baik. Ada pendapat nggak? Menurut kalian gimana? Ada pendapat nggak? Monggo. Izin, Pak. Apakah Ya, silakan Rin. saya bisa? Ya, terdengar. Oke. Kalau menurut saya itu pertama mungkin karena memang pressure dari waktunya ya, Pak. Kan itu ada waktu yang diberikan. Terus habis itu mungkin juga ada pengaruh dari mereka antara yang satu tim itu tuh komunikasinya kurang baik, dari temannya satunya yang tidak megang kata itu mengarahkannya mungkin kurang pas, sama ada pressure dari waktunya. Jadi kayak yang nebak itu kayak panik terus jadi buyar semua, Pak. Gitu, Pak, kalau dari saya. Oke, karena panik jadi nggak bisa fokus gitu ya. Di satu sisi temannya juga tidak bisa mengarahkan dengan baik. Begitu Rinda. Iya, Pak, kalau dari saya begitu. Oke, jadi ada 2 hal nih kalau menurut Rinda. Ada tekanan berupa waktu yang harus segera ditempuh, ada halangan juga dari temannya, partnernya, sumber komunikatornya gitu ya, yang ngomong dalam artian gerakan atau clue, keyword ataupun hal-hal lain yang mengarahkan itu ternyata kurang begitu optimal. Oke, kita nanti akan diskusikan juga tentang 2 hal itu. Kira-kira ada lagi nggak teman-teman yang lain? Coba, ada lagi nggak yang menyebabkan kenapa sih seseorang tidak bisa menebak dengan tepat apa yang disampaikan sama temannya di dalam kuis itu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya selain yang disampaikan sama Rinda tadi soal temannya tidak bisa mengarahkan dengan tepat gitu, atau waktunya lagi mendadak. Ada lagi nggak? Kalau dari dirinya sendiri, dari orang yang
menerima pesan itu yang harus menjawab. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan dia? Ada nggak? Kalau tadi kan permasalahannya di yang menyampaikan pesan gitu. Permasalahannya di orang yang memberi kode gitu. Nah, sekarang yang harus menjawab itu mereka, di dalam mereka kalian menemukan kekurangannya apa, gangguannya apa yang menyebabkan dia tidak bisa menjawab. Kira-kira dari dirinya sendiri seperti apa? Monggo, ada yang bisa membantu saya? Pendapat kalian gimana? Ayo, 2020. Saya mencoba menjawab, Pak ya. Rosa, Rosa, Pak. silakan. Ya, silakan Rosa. Menurut saya, kalau dari yang menjawab tadi itu, imajinasinya kurang, Pak. Jadi bingung menyampaikan yang dimaksud temannya itu gimana. Kadang kita bisa mikirin apa itu, tapi nyampeinnya itu bingung gitu loh, Pak. Oh, berarti apa yang jadi masalah menurutmu? Kenapa dia bingung? Imajinasinya kurang. Iya, imajinasi dari penjelasan temannya kurang. Oke, imajinasinya kurang. Ada lagi nggak, Rosa? Menurut kamu, selain imajinasi yang menyebabkan dia tidak bisa menjawab dengan baik, kira-kira apa? Mungkin nervous tadi, Pak. Nervous, oke. Ya, kayak ada lagi nggak selain Rinda dan Rosa? Ada lagi yang bersedia buat ngomong di sini? Siapa ya? Di sini memang hanya 41, bukan nih teman-teman, ada 43 ya harusnya. Saya screening. Oke. Ada 2 keluar, Pak. Oh, oke. Ya, Ivan, ada nggak ya Ivan di sini? Ada kan? Di sini teman-teman nanti tidak lama lagi kita akan tatap muka ya. Jadi saya harap kita nggak banyak sering lama nggak ketemu, lama nggak tatap muka bareng. Nanti harapannya teman-teman bisa jauh lebih aktif. Ivan, pendapat Ivan gimana Ivan? Ya, Pak. Pernah Apakah nonton bisa Ivan? didengar? Pendapat? Ya bisa Ivan. Baik. Menurut saya karena kesulitan untuk mencari kata-katanya sama tekanan. Oke. Ada lagi? Nah, pertanyaan Artinya saya itu. ya, oke, Van, terima kasih. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman yang barangkali teman-teman bisa jawab secara pribadi gitu ya, tanpa perlu menyampaikan. Apakah hal itu juga muncul di teman-teman sekalian ketika saya menanyakan gitu ya? Saya menanyakan sesuatu ke kalian, hal yang sederhana, kalian nervous, kalian kurang imajinasi, katanya Rosa, kalian tidak bisa membayangkan lebih baik gitu ya, tidak punya kata-kata, kalau kata Ivan, tidak bisa ada tekanan waktu juga. Kalau ini kan tidak ada tekanan waktu ya, bukan sedang ujian gitu. Nah, apakah itu yang menyebabkan? Atau apakah saya yang sebagai seseorang yang berkomunikasi itu tidak bisa atau tidak menyampaikan dengan baik? Nah, itu juga bisa jadi masalah nih. Pak Dian kalau ngomong belibet, nggak jelas, maka informasinya juga nggak jelas. Itu bisa juga. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Kalau di RPS memang saya membuat plan, kita bisa ambil kegiatan, tetapi sepertinya waktunya memang tidak cukup karena nanti saya harus ada rapat. Jadi saya perlu menyampaikan materi saja, gitu ya. Nah, kita coba mulai. Semoga sudah bisa terlihat. Nah, ini kenapa sih kita harus belajar tentang komunikasi? Kenapa sih komunikasi itu penting? Nah, ini ada beberapa hal yang menurut saya
komunikasi itu penting buat kita. Yang pertama adalah kita makhluk sosial. Se-introvert apapun kita, sesuka apapun kita untuk menjalani kehidupan secara mandiri, tertutup, sendiri, terpisah dari orang lain, kita tetap makhluk sosial yang pada akhirnya butuh orang lain untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan ketika kita berhubungan dengan orang-orang tersebut, tentu membutuhkan dengan komunikasi. Meskipun komunikasi itu tidak selamanya menggunakan verbal gitu ya. Nanti kita akan diskusikan juga jenis-jenis yang tipe dari komunikasi. Tidak hanya menggunakan verbal. Sekarang saya ini ngomong sama kalian dengan verbal. Tetapi kalian juga menangkap pesan yang saya sampaikan menggunakan visual. Gitu ya, kalian melihat di gadget masing-masing tentang pemaparan saya, telinga kalian juga mendengar informasi dari saya. Jadi dua indera itu dipakai bersamaan pagi hari ini. Nah, itu sebagai tambahan juga teman-teman, ketika semakin banyak indera yang kita gunakan di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, semakin mudah, semakin efektif juga informasi tersebut akan tersampaikan. Maka dari itu, ketika kita misalnya di dalam proses belajar seperti ini, kita fokus, ya, tidak sambil melakukan hal yang lain. Ya, karena kalau melakukan hal yang lain, maka kan indera kita juga bekerja untuk hal yang lain. Ya, mata kita fokus pada gadget kita masing-masing. Nah, syukur kalau pakai laptop atau pakai PC sehingga layarnya juga cukup lebar. Kalau pakai handphone agak sedikit kecil gitu ya. Terus yang kedua, telinga kita juga mendengarkan dengan baik. Ketika teman-teman sekarang misalnya berada di rumah gitu ya, mungkin rumahnya bising karena di pinggir jalan atau rame oleh aktivitas tertentu ya, tentu mempengaruhi begitu banyak informasi. Nah, itu membuat komunikasi jadi nggak efektif. Yang berikutnya, ini efektif untuk mempengaruhi tingkah laku. Nah, ini penting teman-teman sebagai tenaga gizi, bahwa nanti kita harus bekerja salah satunya dengan melakukan edukasi gizi atau dan konseling gizi gitu ya. Nah, edukasi dan konseling gizi ini senjata utamanya adalah komunikasi. Nah, tapi nanti dua mata kuliah itu, nanti ada mata kuliah pendidikan gizi atau edukasi gizi di semester 6, ada mata kuliah konsultasi gizi di semester 7. Nah, dua hal ini itu menuntut komunikasi skill, communication skill yang bagus dari mahasiswa. Maka kalau nanti teman-teman di sini ada 41 ya, 41 mahasiswa 2020 ya, gizi 2020 itu cenderung untuk menutup diri, cenderung untuk pasif di dalam tim, di dalam kelas, ataupun secara individu. Ketika menjalani perkuliahan itu nanti kurang begitu baik, kurang begitu memiliki bekal ya, bekalnya tidak cukup untuk menjadi seorang nutrisionis yang bisa bekerja dengan optimal gitu ya. Maka saya mengajak teman-teman semuanya untuk berani ngomong apapun itu gitu ya, berani berpendapat, berani menyampaikan sesuatu gitu. Itu hal yang sederhana tetapi menurut saya itu akan sangat berdampak untuk teman-teman sekalian. Nah, dari apa yang kalian sampaikan nanti sebagai seorang tenaga gizi, sebagai seorang nutrisionis, kalian bisa membantu seseorang untuk berubah. Nah, konteksnya misalnya berubah menjadi perilaku yang lebih mengarah ke kesehatan. Misalnya, ayo kita sarapan itu penting, misalnya seperti itu. Kita ngomong itu terus-menerus, kita ajak orang untuk sarapan, kita sampaikan tentang pentingnya sarapan, maka seseorang yang tadinya belum tahu bisa jadi tahu tentang pentingnya sarapan. Akhirnya bisa berubah menjadi lebih teratur di dalam sarapan. Contohnya itu. Gitu ya, itu menjadi efektif untuk mempengaruhi perilaku atau tingkah laku. Yang kedua adalah memberikan informasi. Gitu. Jadi clearance, memberikan informasi sehingga ketidakpastian itu bisa diminimalkan. Gitu. Tadi saya tanya, kok cuma 41? Nah,
2 orang kemana nih? Ada yang tidak hadir atau ada yang belum hadir atau telat atau apa. Tapi tadi disampaikan sama teman kalian bahwa klarifikasinya seperti itu. Ya, akhirnya saya jadi tahu, oh oke, berarti saya tahu, teman-teman yang lain juga akhirnya tahu. Jadi memberikan informasi. Hal yang singkat, ya sederhana sekali informasi. Yang berikutnya adalah tentang mengungkapkan perasaan. Ini penting. Kita sekarang ada banyak permasalahan mental illness ya. Ini saya mungkin di luar konteks gizi. Kita sekarang banyak dihadapkan dengan permasalahan mental illness. Sedikit-sedikit healing gitu ya. Sedikit-sedikit harus seakan-akan harus liburan dan yang lain karena banyak tekanan ini itu. Banyak juga orang-orang yang merasa tertekan dengan beban pekerjaan, beban studi, beban di keluarga, beban individu dan yang lain karena selama ini tidak terbiasa untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi apa-apa ya dipendam sendiri, tahu-tahu meledak, tahu-tahu jadi emosi yang tidak bisa dikendalikan, tahu-tahu orang lain seakan-akan kok dianggap kamu kok tidak memahami gitu ya tentang saya yang seperti ini. Ya karena kita sebagai masyarakat di Indonesia tidak dibiasakan untuk menyampaikan sesuatu. Ya, menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita tahu itu relatif tidak diajarkan untuk itu, gitu ya. Sehingga kita cenderung untuk diam, menerima, nah, gitu. Tapi dampaknya adalah kita punya batasan di mana kita tidak bisa menanggung itu semuanya dalam waktu yang panjang. Nah, ini sebenarnya membawa dampak yang kurang baik di masa depan nanti. Nah, ketika kita bisa menyampaikan perasaan kita, apapun yang kita inginkan dan itu bisa disampaikan ke orang-orang lain, maka ya hubungan bisa jadi lebih baik gitu ya, hubungan relasi dengan orang lain atau apapun itu bisa jadi lebih baik lagi. Nah, itu butuh komunikasi. Nah, ini bisa menjawab tentang kehendak hati dan perasaan gitu ya. Nah, ini kalau saya ambil dari Mundakir, sebenarnya ada begitu banyak ya definisi dari komunikasi itu apa sih? Nah, ada begitu banyak, tetapi konteks utamanya adalah seperti ini teman-teman sekalian. Ada proses penyampaian, pengiriman, atau bahkan bertukar. Kalau bertukar kan berarti vice versa gitu ya, saling. Ya, tidak hanya satu. Kalau detik ini, menit ini baru satu arah nih. Saya ngomong ke kalian. Tapi ketika nanti disebut dengan pertukaran stimulus, sinyal, simbol, atau informasi itu ketika saya bertanya dan kalian menjawab. Nah, maka di saat itulah kita bisa ada pertukaran sesuatu yang ditukar gitu ya. Kalau saat ini saya hanya mengirimkan. Gitu. Apa yang dikirim ada stimulus. Stimulus itu pemacu. Nah, gitu. Seperti tadi sebelum saya memulai perkuliahan, saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang kuis gitu ya yang ada di televisi. Itu salah satu stimulus. Nanti kalian jadi terpahamkan, oh itu, oh ya. Baru diarahkan ke mata kuliah ini. Itu jadi stimulus. Tidak langsung saya bicara tentang komunikasi adalah bla 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 bla. No, gitu ya. Itu informasi. Nah, ini saya memberikan stimulus. Atau saya memberikan sinyal. Nah, sinyal misalnya nanti karena jam 10 gitu ya, jam 10 saya ada rapat, saya jam segini sudah mempersiapkan untuk minum kopi. Misalnya saya tidak minum kopi pagi hari ini. Maka jam 10 jamnya bahaya nih. Ketika rapat saya menguap terus. Kalau kamera saya nyala, nah maka orang jadi tahu nih, wah Pak Dian ngantuk. Kalau ngantuk, bagaimana informasi bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Nah, itu merupakan sinyal. Baik saya ini menyampaikan secara sadar atau tidak sadar gitu kan, kita menguap kita tidak sadar gitu. Maksudnya kita refleks gitu ya. Atau hal-hal lain, kita menggunakan kode dan yang lain itu termasuk sinyal. Atau simbol-simbol, kita menggunakan hal-hal yang bukan merupakan secara verbal. Jadi orang lain bisa tahu kalau itu tuh artinya apa. Misalnya tadi Ivan menjawab dan menurut
Saya misalnya nanti ada pertanyaan yang jawabannya harus benar atau salah gitu ya. Nah, ternyata jawabannya Ivan benar ya, maka saya memberikan simbol jempol gitu ya. Nah, jempol gini. Kita tahu semua di Indonesia jempol ini tanda kamu baik, kamu benar, kamu sesuai, kita simbol jempol gitu ya. Tetapi ketika jempolnya terbalik, simbolnya itu sudah dianggap salah itu. Oh, kamu payah gitu. Walaupun simbol sama-sama menggunakan jari jempol, tapi ketika jempolnya gini kita menganggap ya ini baik. Tapi ketika jempolnya dibalik itu adalah tidak tepat atau salah. Itu kita sudah paham. Saya tahu tentang hal itu, teman-teman tahu tentang hal itu. Ketika saya melakukan gini, maka kalian tahu kalian sedang dinilai jelek. Ketika saya memberikan gini, kalian tahu kalian sedang dinilai bagus. Nah, itu butuh sama-sama tahu. Ya kan? Ini sama yang tadi disampaikan. Kok bisa sih? Pertanyaannya sederhana. Kata yang disampaikan di dalam helm itu juga simple. Kok sama-sama nggak ngerti? Tadi sudah dijawab tuh. Karena nggak bisa menyampaikan dengan baik, atau yang dari pihak yang harus menjawab juga nggak ngerti apa yang harus menjawabnya. Sama ketika misalnya kita ngomong sama orang, misalnya sama bayi misalnya, sama bayi yang bayi yang masih kecil gitu ya, yang belum bisa diajak komunikasi dengan baik gitu. Atau sama orang dari luar budaya kita lah, dari luar negeri misalnya, atau yang tidak mengenal budaya Indonesia misalnya gitu ya. Kita menggunakan apa namanya tanda atau simbol tentang tanda jempol gini gitu ya. Nah, tanda jempol gini. Mereka belum tentu tahu itu apa maksudnya. Bahkan kalau di tempat mereka itu memiliki arti yang lain, tanda jempol gini, ini saya mengarang ya, tanda jempol gini mungkin mengajak berantem, wah kita nggak ngerti nih. Nah, kalau di Jawa ada tanda jempol gini, tapi bukan gini, tapi agak miring, itu menunjuk ke tempat gitu ya. Permisi Pak, kalau mau ke kamar mandi, ruangannya di mana ya kamar mandi? Oh, di sana. Gitu. Kita pakai jempol. Nah, padahal bukan menunjukkan bahwa kamu jelek atau kamu bagus, tapi di Jawa khususnya ya buat teman-teman yang berangkat dari luar Jawa gitu ya, ini sebagai informasi. Nanti kalau tanya sesuatu orang Jawa menjawab, oh di sana gitu. Bukan pakai bukan pakai jari telunjuk gitu ya. Sana gitu, bukan, tapi pakai jempol di sana gitu. Nah, ini kalau orang lain itu ngapain pakai jempol, memang jarinya sakit gitu ya. Itu bukan. Ya, itu cara kita menghormati. Nah, itu orang Jawa memiliki pemandangan seperti itu, orang luar Jawa mungkin belum tahu gitu ya. Nah, kalau belum tahu kan jadi nggak ngerti maksudnya apa. Nah, kalau sudah sama-sama tahu, jadi paham. Maka dari itu, seseorang yang memberikan informasi dan seseorang yang harus menerima informasi itu harus sama-sama tahu tentang stimulus, tentang sinyal, tentang simbol, tentang informasi yang diberikan. Itu harus sama-sama tahu dulu biar tahu maksudnya itu apa. Gitu ya. Jadi komunikasi memberikan 1 sampai 4 itu tadi dari pengirim gitu ya. Pengirim itu namanya komunikator. Ya. Pengirim. Ke penerima, komunikan ya. Komunikator ke komunikan. Mengirimkan apa? 4 hal tadi. Lewat apa? Bisa secara verbal, ngomong gitu ya, atau pakai non verbal. Non verbal apa? Banyak contohnya. Pakai simbol non verbal. Pakai bendera. Kalau kita latihan di Morse dulu ketika teman-teman sekolah, kita menggunakan bahasa tubuh yang lain misalnya gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar pesannya tersampaikan. Ketika tersampaikan pesannya, maka ada perubahan. Gitu. Itu yang diharapkan. Apa yang berubah? Kognitif, pengetahuan. Kamu nggak ngerti jadi tahu. Gitu ya. Atau afektif, sikap. Itu misalnya. Dari saya bilang, teman-teman kalau kuliah online itu dosen merasa terhormati sekali loh, bahagia sekali loh kalau teman-teman itu bisa hadir tepat waktu, bisa aktif, bisa menyalakan kamera misalnya. Itu ketika itu diterima maka kalian melakukan hal itu, nah itu ada perubahan sikap afektif. Atau psikomotor,
perilaku. Ya, please jangan rame. Kalau dosen lagi menjelaskan, tolong diem. Nanti kalau dosen bertanya, baru rame gitu untuk menanggapi. Nah, itu psikomotor. Nah, itu adalah prinsip dari komunikasi seperti itu. Bertukarnya informasi, ya, bahkan saling bertukar. Jadi saat ini saya menjadi komunikator. Tapi ketika kalian ngomong, saya saat itu akan menjadi komunikan yang menjadi komunikator kalian. Jadi akan berganti peran seperti itu. Nah, tujuan komunikasi apa sih? Ada beberapa tujuan komunikasi. Yang pertama, kita untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Nah, kenapa harus mengenal diri sendiri? Ya karena kita kadang juga ngomong sama diri sendiri. Kita itu namanya kontemplasi. Kita berdiskusi dengan diri sendiri. Kita menimbang-nimbang sesuatu, melakukan nggak ya, beli apa ya, itu kan akhirnya kita berdiskusi dengan diri sendiri, melakukan ini enggak ya, gitu. Aduh, kok perasaanku enggak enak ya, ada apa ya, bla bla bla. Itu kan kita berdiskusi sendiri atau kita sedang refleksi. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi. Itu kontemplasi namanya, dengan diri sendiri atau justru dengan orang lain. Nah, berikutnya tujuannya adalah untuk agar pesannya bisa dimengerti sama orang lain. Untuk kita juga bisa memahami orang lain, kita punya ide, kita punya pendapat juga bisa diterima. Akhirnya kita bisa membangun kerjasama dengan orang lain dan kita bahkan ya kita bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi kita dalam tanda kutip menyuruh orang itu bisa karena komunikasi. Misalnya kita sebagai seorang teman gitu ya, ada teman kita, tolong dong ambilkan kertas misalnya gitu, atau tolong dong boleh nggak bantu nyalakan dispenser, nah, gitu, minta tolong. Itu kan berarti menggerakkan orang lain lewat komunikasi. Gitu. Ini definisi sederhana tentang komunikasi dan tujuan dari komunikasi itu. Nah, kalau untuk tenaga gizi seperti apa? Nah, gitu ya. Pentingnya komunikasi untuk kita sebagai tenaga gizi itu adalah yang pertama adalah social change ya. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa adanya perubahan dari sosial. Ketika kita menyampaikan informasi kesehatan ke orang lain, nah maka orang lain mengalami perubahan sistem di mereka misalnya tentang cuci tangan pakai sabun misalnya. Gerakan makan sayur, gerakan makan ikan misalnya. Atau kemarin ini BKKBN itu membuat program gerakan makan telur untuk anak-anak di Indonesia. Karena anak di Indonesia banyak yang mengalami malnutrisi dan telur dianggap sebagai sumber protein yang mudah, murah, bisa diolah menjadi banyak makanan. Gitu. Jadi keluarga miskin, keluarga kaya sama-sama bisa mengonsumsi telur minimal 1 kali untuk anaknya. Ya, gitu. Nah, itu adalah contoh social change. Social partisipasi juga, ayo kita memberikan donasi misalnya seperti itu. Membantu penanganan gizi buruk di lingkungan masing-masing. Gitu. Itu termasuk social participation. Atau attitude change itu jadi perubahan perilaku, perubahan pemahaman, opini. Ada orang-orang yang menganggap bahwa makan karbohidrat seperti nasi gitu ya, itu bikin gemuk. Atau ada orang-orang yang berpahaman bahwa ketika orang mau kurus ya nggak sarapan gitu. Melewatkan waktu makan. Maka kalau nggak sarapan ya pasti saya akan kurus gitu. Itu opini publik. Ada orang-orang beropini seperti itu. Maka ketika teman-teman sebagai tenaga gizi memberikan informasi yang baik gitu ya, maka orang-orang menjadi berpikir, oh ternyata kalau kita mau turun berat badan, justru harus sarapan. Justru harus makan. Kalau kita nggak makan malah tidak turun-turun berat badannya. Gitu. Mereka mungkin nggak paham, ini nalarnya di mana. Kita makan itu kan menambah masukan. Padahal kan kita harus mau kurus. Kalau kita nggak makan kan asupannya turun kan harusnya kurus. Nah, itu menurut orang gitu ya. Kalau menurut kita itu salah. Kalau kita nggak makan, nah kita misalnya ini saya sebagai tenaga gizi, teman-teman semuanya di sini adalah misalnya kelompok masyarakat gitu ya.
kalian bertanya seperti itu, saya menjawab, kalau kita nggak sarapan, ya, hormon leptin, grelin kita tuh kacau. Wah, gitu. Metabolisme kita akan melambat karena kita nggak ada yang diolah gitu. Nanti ketika makan siang, sebelum makan siang kita sudah sangat lapar karena kita belum makan pagi. Ketika jadwal makan siang ada, kita cenderung makan lebih banyak. Kita cenderung makan lebih cepat. Nah, kedua hal tersebut membuat metabolisme menjadi semakin lamban, hormon jadi kacau, malah orang jadi tidak cepat kurus. Nah, itu orang perlu menyampaikan hal itu ke orang lain sehingga opini mereka, pendapat mereka, pengetahuan mereka sebelum ketemu sama kita itu menjadi berubah. Oh, seperti itu. Berarti saya selama ini salah nih, gitu ya. Nah, itu akhirnya ketika itu bisa menjadi perilaku, attitude, itu bisa dilakukan setiap saat, akan menjadi behavior, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi kegiatan hidup yang sehari-hari secara rutin, gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa mengarahkan itu, kita mengajak orang-orang untuk mengonsumsi makan secara teratur, bervariasi, dan bergizi dan lengkap. Itu misi kita sebagai seorang tenaga gizi dalam waktu yang panjang untuk mengubah orang-orang di sekitar kita. Tapi sebelum mengubah mereka, ubah diri kita sendiri dulu. Nah, selanjutnya tentang promosi gizi atau promosi kesehatan itu nanti tentu juga lewat komunikasi gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh bentuk komunikasi. Saya tak minum kopi dulu. Bentuk komunikasi yang pertama agresif. Komunikasi agresif itu sifatnya dominan, keras. Saya selalu benar. Nah, gitu ya, agresif. Kamu harus dengerin saya. Kamu itu mahasiswa, misalnya kayak gitu. Kamu baru semester 4, nggak ngerti apa-apa kamu soal ini, misalnya kayak gitu ya. Itu agresif. Itu kita dominan. Kita mau agar orang lain menjadi inferior. Atau komunikasi pasif. Ketika saya menyampaikan perkuliahan atau mungkin dosen lain gitu ya, terus kami mengajak teman-teman untuk berkolaborasi antar dalam tim, tapi ada orang yang memilih diam, tidak peduli, tidak memperhatikan, bahkan cenderung menyambi apa ya namanya, melakukan hal lain gitu. Nah, gitu sehingga itulah yang disebut dengan komunikasi pasif. Ya saya misalnya ini ya, saya ada 2 laptop di sini. Laptop 1 ini saya mengajar kalian, laptop kedua saya sambil dengan rapat gitu. Ketika ngomong sama kalian, ya saya tetap ngomong gitu. Saya mendengar di dalam rapat itu pimpinan atau siapapun sedang ngomong gitu ya, sedang menyampaikan sesuatu. Saya mendengar, tapi tidak mendengarkan. Ya, saya I do hear. Saya mendengar, but not listening. Ya, tidak mendengarkan. Nah, itu berbeda nanti. Jadi lebih pasif, mendengar tapi tidak begitu mempedulikan itu. Oh, misalnya di samping saya ini ada suara AC, suara ayam berkokok ya. Ya saya dengar tapi tidak memperhatikan itu. Nah, di dalam konteksnya itu maka saya dianggap komunikasinya pasif. Atau komunikasi asertif. Yang komunikasi pasif ini saya harap teman-teman sebagai seorang mahasiswa tidak melakukan itu gitu ya. Ini bukan sesuatu yang baik meskipun di sekitar kita itu ada dan kita juga barangkali juga melakukannya. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi asertif. Ini yang teman-teman sebagai seorang tenaga kesehatan itu wajib punya skill ini. Komunikasi asertif. Kita tahu di mana kita harus ngomong, di mana kita harus bisa melakukan sesuatu, di mana kita bisa memberikan feedback, ketika ditanya jawab, ketika diminta pendapatnya ngomong, lebih terbuka, lebih bersifat langsung dan jujur. Itu adalah komunikasi asertif. Saat ini orang Indonesia tenaga kesehatan wajib hukumnya untuk belajar atau meningkatkan komunikasi asertif ini. Responsif. Nah, itu asertif itu tadi. Jadi kalau dijak ngomong ya merespon gitu ya.
tidak disambi yang lain, tidak hanya diam gitu. Tidak juga dominan ingin sendiri, jadi juga memperhatikan orang lain, juga diberi kesempatan untuk ngomong. Itu komunikasi asertif. Nah, tipe-tipe komunikasi itu dibagi menjadi banyak hal sebenarnya teman-teman. Kalau dari sudut pandang pelaksanaannya ya normal informal gitu ya. Di dalam perkuliahan kita hari ini sebenarnya normal formal gitu ya. Formal. Tapi ada kalanya saya mengajak teman-teman dengan bahasa yang tidak baku. Ya, bahasa keseharian. Ya, itu masuk dalam informal. Jadi pelaksanaan ini tidak saklek gitu ya. Satu sesi ini formal, satu formal normal gitu ya. Satu sesi ini informal, itu tidak. Normal formal itu ketika, maaf ini saya salah tulis gitu ya, harusnya formal. Formal itu ketika misalnya kita menghadiri orang yang memang stratanya lebih tinggi dibandingkan kita, atau dalam forum-forum resmi gitu ya, formal gitu seperti itu. Tapi kalau informal ya kita ngobrol sehari-hari, kita ngobrol di keluarga, bersama teman, bersama orang-orang di jalan barangkali. Nah, itu lebih cenderung informal. Nah, bentuknya bisa verbal atau non verbal. Tadi sudah saya sampaikan, saat ini saya ngomong keduanya nih. Secara verbal saya melakukannya, non verbal saya juga melakukannya. Kalian bisa melihat di layar ini non verbal. Tapi saya ngomong juga, itu juga verbal. Jadi kedua hal bisa berlangsung secara bersamaan. Kalau dilihat dari sudut pandang umpan baliknya, ya ada yang searah. Saat ini saya searah. Tapi nanti ketika sesi tanya jawab misalnya, itu dua arah gitu. Nah ini contoh-contohnya. Itu tadi saya ambil contohnya secara langsung seperti itu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan komunikasi tingkatannya gitu ya, semakin ke bawah gitu semakin relatif semakin banyak gitu. Komunikasi intrapersonal, tadi saya sudah menyampaikan, kita ngobrol dengan diri sendiri. Gitu. Nah, kalau komunikasi interpersonal itu ketika saya ngomong sama rekan saya di ruangan. Gitu. Atau ketika saya mengajak kumpul, nanti mahasiswa datang ke ruangan saya ya. Saya mau mendiskusikan tentang sesuatu barangkali. Nah, gitu. Maka 2 orang, 3 orang datang gitu ya. Maka itu komunikasi interpersonal. Saat ini teman-teman di era 21 ini, abad 21 ini, komunikasi asertif dan komunikasi interpersonal gitu ya, itu menjadi skill yang teman-teman harus punya. Bagaimana kalian bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan baik satu-satu gitu ya, satu sebagai pengirim, satu penerima. Interpersonal, ngomong sama satu orang itu harus, keterampilan itu harus sekarang penting sekali gitu. Apalagi misalnya nanti ketika teman-teman sebagai tenaga gizi harus mengunjungi pasien misalnya, kan itu satu penerima aja, enggak pasien silakan kumpul kita di ruangan tertentu ya, saya mau ngomong sesuatu, itu kan enggak. Kalian akan datangi satu persatu gitu. Barangkali ada keluarganya juga, nah, maka menjadi beberapa penerima pesan gitu kan. Keluarga yang menunggu, nah kalian ngomong. Atau kelompok ketika kalian melakukan edukasi gizi atau penyuluhan di dalam posyandu ibu, gitu ya, ibu hamil atau posyandu ibu dengan balita, gitu. Itu ada kelompok kecil, ada kelompok besar, kalian bisa hadir di situ. Nah, atau komunikasi publik. Nah, ini kalau komunikasi publik, komunikasi massa, komunikasi kelompok, itu cenderung kita ketemu dengan banyak orang, penerimanya banyak gitu ya, tidak hanya beberapa tapi banyak gitu ya. Pembedanya adalah saat itu mereka ada di dalam satu lokasi atau tidak. Gitu. Ketika misalnya kita melakukan orasi gitu ya, seorang ketua himpunan, calon ketua himpunan atau calon ketua BEM menyampaikan gagasannya, menyampaikan program kerjanya di hadapan semua mahasiswa secara online gitu ya, lewat Zoom. Itu komunikasi massa. Tapi ketika ada di tempat yang berbeda-beda gitu ya,
itu bisa jadi komunikasi publik. Misalnya ketika menggunakan radio. Nah, gitu kan itu kan secara umum, tapi belum tentu dikumpul di satu tempat. Gitu. Kalau tadi dengan Zoom, ya karena memang kita sedang pandemi dikumpulkan dalam satu Zoom. Tapi ketika publik ya enggak. Ada yang ngapain gitu ya, di mana-mana itu bebas. Gitu. Atau ketika kita ada namanya organisasi komunikasi. Jadi komunikasi organisasi misalnya ketika seorang ketua BEM tadi atau ketua tim atau ketua kelompok atau ketua kelompok itu ngomong ke anggotanya, temannya satu tim gitu ya. Ngomong tentang sesuatu. Nanti kita rapat di sini ngomongin tentang ini. Itu adalah komunikasi organisasi. Ya. Di situ ada lini bahwa ada pimpinan, ada ketua, ada anggota atau bawahannya gitu ya. Ada lini di situ. Itu tingkat-tingkat komunikasi saya sambil memberikan contohnya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan ke teman-teman tentang konsep dasar komunikasi. Sekaligus menyampaikan tentang apa sih yang menjadi unsur dari komunikasi atau elemen-elemen dari komunikasi. Tadi disampaikan kalau komunikasi itu ada yang satu arah, ada yang dua arah, gitu ya. Kalau komunikasi satu arah seperti ini teman-teman, silakan bisa diperhatikan. Ini adalah sumber, komunikator, gitu ya, sumber pesan. Sumber pesan menyampaikan pesannya. Kalian sebagai komunikator menyampaikan tentang jangan lupa minum air putih, gitu ya. Medianya apa? Menggunakan leaflet bisa, media sosial bisa, poster bisa, ngomong secara langsung bisa, lewat radio bisa. Akhirnya pesan untuk tidak lupa minum air putih itu diterima oleh komunikan atau penerima. Stop. Itulah satu arah. Nah, gitu. Misalnya contohnya yang satu arah, contohnya adalah iklan di radio, iklan di TV. Apa iya ketika kalian komen, iklan kok kayak gitu, misalnya kayak gitu, atau baik, terima kasih, akan saya pakai maskernya. Begitu. Apakah menyampaikan hal itu ke komunikator dan komunikator tahu, oh itu sudah menerima pesan saya? Gitu. Itu tidak. Jadi cuma satu arah. Tapi ketika teman-teman sebagai seorang komunikan memberikan respon gitu ya, memberikan feedback dan diterima oleh sumber, nah disitulah menjadi dua arah. Bahkan ketika penerima ini memberikan pesan kembali, jadi saling memberikan pesan, gitu ya, berganti peran itu menjadi dua arah juga. Gitu. Di satu sisi saya sebagai sumber, di satu sisi saya juga bisa menjadi seorang penerima. Penerima juga bisa menjadi sumber. Gitu. Nah, penerima ada efeknya juga. Ketika pengetahuannya bertambah, perilakunya berubah, pendapatnya dia atau opini dia juga bisa berubah. Nah, itu masuk ke dalam efek. Efeknya dampak dari karena dia sudah menerima pesan. Inilah teman-teman makna dari edukasi gizi. Ketika kalian sebagai komunikator gitu ya, menyampaikan edukasi gizi melalui leaflet, melalui poster, maka kalian disuruh kalau bikin tugas kan pasti pakai poster. Mata kuliah saya pasti kan tugasnya suruh upload di Instagram. Tujuannya agar orang-orang teman kalian yang mengikuti kalian itu menerima pesan kalian. Sehingga mereka menjadi mendapatkan pesan dan mereka punya berdampak di dalam mereka. Itu maksudnya. Gitu. Kalau selama ini sebelum-sebelumnya gitu ya, kalau saya sebelum-sebelumnya itu memberikan tugas, silakan bikin makalah gitu misalnya. Silakan bikin review, nanti dikumpulkan ke saya misalnya gitu. Nah, kalau dikumpulkan ke saya dampaknya buat saya apa? Efeknya buat saya apa? Tentang gerakan makan ikan saya sudah tahu. Tentang pentingnya sarapan saya sudah tahu. Nah, pentingnya buat apa itu semua makalah
ke saya. Nah, gitu ya. Tidak ada dampak yang saya akan terima. Tapi ketika makalah itu kalian buat menjadi media yang baik, gitu ya, kalian berikan ke orang-orang, maka orang-orang bisa mendapatkan pesan yang lebih luas. Nah, itu makna dari komunikasi yang harus kalian lakukan dalam kaitannya dengan edukasi gizi ya, sebagai seorang calon nutrisionis. Nah, komunikasi lewat banyak hal, lewat kata, jadi verbal itu juga bisa. Lewat tindakan juga bisa, lewat gambar juga bisa, lewat angka juga bisa ya. Nah, ini misalnya ada contoh gambar, ini seorang anak minta dibangunkan jam 7. Nah, kira-kira ada sesuatu hal yang salah atau tidak tepat nggak di dalam komunikasi ini? Coba teman-teman memberikan pendapatnya. Ini bisa diskusi lumayan nih di sini. Coba di sini. Ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang gambar ini terkait dengan lambang komunikasi dan kira-kira apa yang salah? Coba. Ian, saya izin menjawab. Ya, silakan, Kat. Di sini untuk komunikasi melalui tulisan itu kurang tepat karena percuma gitu, Pak. Dia ibunya bangunin lewat tulisan kan itu anaknya nggak akan bangun karena nggak dengar. Nah, tapi anaknya juga menyampaikan lewat tulisan. Salah nggak kalau anaknya menyampaikannya lewat tulisan? Enggak sih, Pak, karena ibunya ini kan posisinya enggak tidur, Pak. Jadi ibunya bisa baca, tapi kan anaknya posisinya baru tidur. Jadi kurang tepat gitu, Pak, kalau dibalasnya lewat tulisan juga. Nah, itu. Oke, terima kasih. Maka menurut Gabriela atau yang lain misalnya, yang tepat itu komunikasi tersebut harus dibalasnya dengan apa? Dengan kata-kata, Pak. Dengan kata atau dengan apa lagi misalnya? Tindakan. Bisa dengan tindakan. Iya. Bisa dengan itu, dengan kata atau tindakan. Kata-kata misalnya ibu tersebut teriak, "Hei, bangun sudah jam 7," misal gitu. Atau dengan tindakan dia membuka pintunya terus atau diketok pintunya gitu. Ada sesuatu tidak lewat verbal. Hanya diketok aja, tok 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 tok, maka jadi kebangun. Atau melakukan keduanya, sambil diketok sambil ngomong, ayo bangun, atau hei bangun sudah jam 7. Gitu. Itu melakukan tindakan, ada melakukan kata juga. Jadi kalau melakukan dijawab dengan tulisan atau gambar gitu ya, tulisan atau gambar ya tidak akan cocok karena orang tersebut medianya tidak sampai gitu. Saya kembali lagi ke yang ini. Ini sederhana banget teman-teman. Kalian sudah tahu, tapi ini konsep penting. Ketika medianya tidak tepat, maka penerima tidak bisa mendapatkan pesan. Ya toh? Di sini harus ada media. Ini menjadi pengalaman penting saat itu ketika saya melakukan pengabdian masyarakat di Posyandu Lansia. Saya memberikan materi tentang gizi lansia. Gitu ya. Waktu itu gizi diabetes pada lansia. Semoga internet saya nyambung lagi. Materinya penting, informasinya penting, lansianya juga banyak yang menderita diabetes, jadi itu seharusnya sesuai. Seharusnya sesuai. Tetapi medianya salah. Saat itu saya salah. Saya membuat leaflet, ya, saya lipat menjadi 3. Leafletnya pun saya print satu persatu, jadi biar bagus, gitu. Saya menghargai bagus. Leafletnya saya print warna, jadi menarik, ya. Kurang apa lagi? Menarik, tintanya bagus, tulisannya jelas.
Terus ada gambarnya juga, gambarnya menarik. Ada kolom-kolom informasi yang perlu lansia tersebut dapatkan, itu juga ada. Tapi ternyata di dalam kegiatan tersebut saya menilai apa yang saya lakukan itu salah. Karena medianya itu ternyata salah. Kira-kira salahnya di mana, teman-teman? Bisa tahu nggak? Kira-kira salahnya di mana? Saya sudah mempersiapkan dengan baik kegiatan saya di lapangan. Sudah mengeprint 100 lembar bolak-balik leaflet kesehatan diet lansia untuk lansia yang diabetes. Dia diabetes untuk lansia. Sudah bagus. Sudah sesuai teori. Tapi ternyata setelah dilakukan, setelah bertemu dengan kegiatan tersebut, saya menilai diri saya tidak tepat menggunakan apa yang sudah saya siapkan, itu ternyata tidak tepat. Kira-kira menurut kalian salahnya di mana? Media. Medianya gimana, Des? Itu kan lansia ya, Pak. Kalau lansia kan dikasih kayak tulisan gitu tuh, mungkin ada yang nggak bisa baca atau yang udah rabun gitu, Pak. Jadi lebih baik medianya tuh kayak sosialisasi yang ngomong gitu, Pak. Oke. Ya, Desti, betul. Mereka mengeluh, Mas, saya nggak bisa baca. Iki opo gitu. Ini apa maksudnya gitu. Ini tulisannya cilik-cilik banget. Dia bisa baca, tapi tulisannya terlalu kecil. Ya, ada yang nggak bisa baca, lihat tapi dia nggak bisa baca. Nah, jadi saya menilai saat itu saya salah. Hanya maka kalau menurut Desti, yang harus saya lakukan apa? Menurut kamu? Dengan tindakan, kalau nggak kata-kata, Pak. Yang harus tindakan sama kata-kata, oke. Terus leaflet itu gimana? Ya sudah, saya ambil lagi, Bu, atau gimana? Mungkin disampaikan secara verbal gitu, Pak. Jadi nyampain yang di level itu kita sampaikan lagi gitu dengan kita ngomong gitu, Pak. Oke, berarti menggunakan Ibu, Mbak, ini tuh ini gitu ya maksudmu? Iya, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang lain selain itu? Itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak selain itu? Media itu harus gimana ini? Setelah itu, kalau kegiatan sudah selesai, terus gimana medianya? Kan sudah disampaikan tadi. Terus ada upaya lain nggak? Izin, Pak. Ya. Bisa disampaikan kepada lansianya untuk itu medianya tetap disimpan, tapi mungkin nanti bisa kayak dititipkan ke anaknya gitu loh, Pak. Mungkin kalau ada anaknya kan bisa baca dan lebih paham ya, Pak. Terus bisa menuntun lansianya itu untuk dietnya itu, Pak, kalau dari saya. Oke, ya Rinda, terima kasih. Leaflet itu kita arahkan untuk ya udah kita pakai ya. Dia mencoba memahami dengan kemampuannya yang terbatas. Kita jelaskan tuh. Simbah, ini maksudnya ini gambar ini maksudnya ini, gambar ini maksudnya ini. Sambil jelaskan secara verbal. Bahkan kalau bisa kita juga mempersiapkan media yang lain, prepare. Kita menyiapkan PowerPoint misalnya, yang isinya gambar, bukan tulisan. Jadi tidak hanya bermodal satu media. Itu satu. Yang kedua adalah leaflet itu ada bagusnya juga. Jadi media penyampaian pesan itu ada positif negatifnya di setiap karakter mereka. Media tertulis cetak tadi misalnya ada negatifnya kalau mereka dia nggak bisa membaca, tulisannya kabur, fotokopian lagi misalnya kayak gitu. Nah, maka bisa dibawa sampaikan ke rumah, nanti silakan bantu informasi ini untuk anak atau cucu atau siapa yang bisa membaca. Nah, sehingga mereka nanti bisa melakukan itu. Karena diet untuk lansia, maka bukan lansia yang menyiapkan diet itu, keluarganya. Maka informasi ini lebih penting untuk keluarganya. Gitu. Jadi
tidak ada yang sia-sia sebenarnya, hanya saja kita perlu siasat. Apa sih yang perlu kita persiapkan dengan baik sehingga penerima itu bisa mendapatkan informasi yang optimal dari kita. Saya hari ini ke teman-teman sekalian itu menyampaikan semacam pengalaman-pengalaman saja. Tapi nanti teman-teman sekalian semester ini atau semester ke depan di mata kuliah yang lain kalian perlu melakukan itu. Ya, kalian akan melakukan hal itu. Bahkan termasuk di kegiatan PKM nanti ya. Kalian akan melakukan hal itu sehingga ini bukan mata kuliah yang masuk telinga kiri terus keluar telinga kanan, ujian nilainya bagus ya udah, bukan. Tapi ini benar-benar harus dilakukan nanti. Gitu, dimanapun pasti akan bisa. Gitu. Jadi ini salah yang dilakukan sama ibunya. Dia ngomong sama tulisan, betul, tidak ada yang salah. Tapi kalau dijawab dengan tulisan itu juga salah. Maka dijawab dengan hal yang lain. Bagaimana caranya agar pesan itu bisa tersampaikan oleh penerima, gitu. Jadi ada media yang tepat. Ini medianya salah, gitu ya. Nah, ada beberapa kesalahan, ada beberapa hal yang menyebabkan komunikasi itu gagal. Ada beberapa hal yang menyebabkan komunikasi jadi tidak efektif. Dilihat saya kembali lagi ke ini, dilihat dari elemen-elemen ini teman-teman sekalian. Ya, kalian pahami dulu ini, elemen ini. Ya, dari setiap elemen ini, dari setiap unsur ini, itu selalu ada kekurangannya. Kalau ada kurang aja di sumber, komunikasinya jelek. Ada kurang saja di pesan, komunikasi jelek. Ada kurang saja di media, di penerima, bahkan di umpan balik, komunikasi jadi nggak efektif. Apa saja itu? Nah, kita lihat dari yang pertama, dari sudut pandang sumber, komunikator, sources. Ketika saya menyampaikan ke kalian dalam bahasa yang kalian nggak tahu, maka nggak akan terjadi komunikasi secara efektif gitu ya. Kalau komunikasi bisa dilakukan, tetapi tidak efektif. Nah, jadi bahasa. Maka ini penting juga buat teman-teman. Pentingnya apa? Nah, pentingnya adalah ketika nanti kalian, maaf nih teman-teman yang berasal dari luar Jawa, kalian tidak tahu kalau ngomong sama orang tua di Jogja, di sekitarnya, ketika kalian ngomong pakai bahasa Jawa halus, kalian lebih tinggi posisinya. Gitu ya. Dianggap sangat menghormati mereka. Maka mereka akan jauh lebih terbuka dengan kalian. Ketika kalian ngomong dalam bahasa Indonesia, ketika kalian ngomong dalam bahasa Jawa tetapi kasar, mungkin karena nggak ngerti, atau mungkin karena terbiasanya itu, gitu ya, maka akan ada stigma yang kurang begitu sesuai. Gitu. Itu penting bahasa. Itu pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Ada kelompok-kelompok lain yang sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan tentang bahasa. Tetapi ada kelompok lain yang merasa dirinya dihormati ketika dia menggunakan bahasa yang sesuai. Maka akan dilakukan feedback yang sesuai. Ini penting. Ketika misalnya nanti saya punya pengalaman ketika ketika saya masih mahasiswa, ada teman saya yang berasal dari Medan. Saat itu dia tidak bisa bahasa Jawa, tetapi kami harus praktek untuk mengkomunikasikan tentang menghindari konsumsi jamu instan di masyarakat di Jepara saat itu. Jadi di sana itu masyarakatnya sangat suka jamu instan, jamu yang tinggal diseduh gitu ya, jamu sasetan gitu tuh yang tinggal diseduh, mungkin dicampuri telur dan yang lain. Nah itu mereka mengonsumsi itu. Dampaknya banyak yang mengalami gagal ginjal. Nah kita menyampaikan agar jangan itu diteruskan karena banyak kandungan di jamu tersebut yang tidak aman. Nah teman saya ini menyampaikan dalam bahasa Indonesia di mana mayoritas di sana adalah nelayan yang tidak begitu fasih bahasa Indonesia dengan lancar gitu ya. Tidak terjalin dengan bagus. Menyampaikan dalam bahasa Jawa, dia nggak bisa bahasa Jawa dengan baik. Gitu. Ya kalau di daerah Pantura bahasa Jawanya memang cenderung kasar nggak masalah gitu ya. Kalau di sini berbeda, tapi kalau di sana kasar nggak masalah. Tetapi pakai bahasa Jawa yang kasar pun tidak begitu lancar, gitu. Sehingga bahasa ternyata menjadi penghalang. Informasi menjadi tidak begitu efektif.
Yang kedua adalah teknis, sarana prasarananya. Ya, di dalam melakukan komunikasi itu ternyata tidak menggunakan media yang baik, tidak menggunakan sarana atau waktu yang tepat gitu misalnya. Kita menyampaikan informasi, tapi ternyata itu adalah jamnya untuk masak gitu ya. Misal jam segini nih, nah, jam segini itu jam 9 tuh ibu kalau di rumah itu sedang masak. Maka kalau bikin kegiatan akan didatangi, masak. Lebih penting mandiin bayi, makanin bayi dulu. Nanti kalau kegiatan sore-sore, ups. Oke, semoga internet saya sudah nyambung lagi. Nah, maka banyak kegiatan penimbangan, arisan, PKK, dan yang lain di masyarakat itu dilakukan sore hari. Karena di saat itulah kegiatan rumah tangga, urusan domestik sudah selesai. Tapi kalau kegiatan jam segini, relatif tidak disukai. Gitu ya. Ibu-ibu datang, tapi dia akan lebih sering melihat jam. Aduh, mbok cepet kapan selesainya sih? Saya mau harus masak dan yang lain. Nah, jadi nggak efektif. Gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjangkau sumber itu apakah ada atau tidak gitu. Kita mau cerita tentang makanan untuk luar angkasa gitu ya. Untuk astronot yaitu mereka butuh makanan khusus. Gitu kan? Mereka selama 6 bulan atau selama 1 tahun tinggal di satelit ISS misalnya gitu. Mereka kan harus tetap makan. Nah, kita sebagai tenaga gizi harusnya tahu tuh tentang itu gitu ya. Tapi ternyata orang-orang yang mendalami informasi tentang makanan untuk astronot, nah, gitu ya, itu tidak banyak di Indonesia. Ya, tidak banyak. Saya pribadi saya nggak ngerti. Saya tidak mendalami tentang itu, walaupun itu sebenarnya sesuatu yang bagus juga gitu ya, tentang makanan untuk astronot. Nah, itu penting. Tapi saya pribadi saya nggak ngerti. Nah, maka kalau ketika ada wacana seperti itu ya kita nggak bisa jawab. Ada orang sih gitu ya, biar BAB-nya tetap lancar, status gizinya tetap baik meskipun tinggal di luar angkasa gitu ya. Tapi saya nggak bisa jawab nih. Nah, jadi ya kacau gitu ya, informasinya tidak lancar. Itu kalau dari sudut pandang komunikatornya. Gitu ya, yang mempengaruhi ada sikap, tidak menguasai bahasa, penampilannya kurang menarik, sikapnya arogan misalnya seperti itu. Ya tentu informasi juga tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tidak diberi kesempatan ya, tahu semua hal, tahu banyak hal penting, ada kesempatan untuk ngomong, untuk perform, ya maka tidak paham semuanya, tetapi ternyata sakit di tenggorokan dan sehingga ngomongnya jadi nggak jelas, gitu ya. Atau hal yang lain sehingga komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Dari sudut pandang komunikator. Nah, dari sudut pandang pesannya, ternyata pesan itu harus sederhana, harus jelas. Sama seperti PowerPoint saya hari ini, di slide sekarang ini. Namanya saja PowerPoint, maka poinnya saja. Tidak perlu saya kopas itu satu paragraf di sini. Saya tinggal bacakan. Jadi komunikasi itu yang penting adalah teknik penyampaian adalah bla 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 bla. Saya sebenarnya jengkel lah kalau lihat mahasiswa presentasi isinya kopas dari makalahnya gitu ya. Namanya apa? Itu bukan PowerPoint, itu Power Word, Power makalah gitu ya. Power makalah. Isinya panjang banget itu, nggak menarik belas ya. Tidak ada yang bisa disampaikan. Tidak sederhana, tidak jelas. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Nggak usah dibaca, saya baca sendiri bisa, misalnya kayak gitu. Saya sering komentarnya itu ketika teman-teman menyampaikan sesuatu yang terlalu panjang gitu. Atau bentuk pesannya seperti apa? Apakah persuasif, apakah informatif, atau kohersif? Teknik penyampaiannya bagaimana? Apakah dengan verbal atau non-verbal gitu ya? Itu adalah dari faktor pesan itu sendiri. Dari medianya,
Apakah kita menggunakan secara visual, kita menggunakan mata? Kalau secara visual ternyata gambarnya tumpang tindih, atau misalnya di dalam layar ini ada animasi, ada tulisan, ada foto, ada video, ada suara, terlalu banyak yang dilihat gitu ya. Nah, maka tidak bisa tersampaikan dengan baik. Atau menggunakan media komunikasinya menggunakan hidung. Misalnya ketika kita masak gitu ya. Nah, hidung itu bisa menjadi media komunikasi. Ketika kita masak, kita menyajikan bahwa ada aroma yang harus kita munculkan. Maka orang ketika menghirup makanan kita, aroma dari makanan kita yang enak, maka mereka menyampaikan makanannya enak nih gitu. Atau ketika misalnya contoh-contoh yang lain, ketika misalnya bahan makanan sudah mulai rusak atau basi, ya, ketika ada senyawa yang membuat aroma jadi tidak enak, maka pesan itu ya berupa aroma tidak enak itu tersampaikan ke kita. Nah, itu berarti kan melalui media hidung kita jadi tahu, atau melalui otak. Ya, otak kan jadi menjadi sumber untuk semua indera gitu ya, akan semuanya diolah ke otak gitu. Atau melalui tangan. Ya, kita bisa meraba. Mungkin di ruangan gelap kita tahu kalau ini adalah botol. Di ruangan gelap kita tahu oh kalau ini adalah handphone atau kain, misalnya seperti itu. Atau menggunakan indera pendengaran, misalnya kalau kita mendengarkan lewat radio gitu ya, nah, maka menggunakan telinga atau lewat equipment yang lain, peralatan-peralatan yang lain. Itu adalah medianya. Ketika kita bisa mengoptimalkan pesan diterima dari banyak media, maka pesan tersebut akan mudah atau lebih efektif untuk dapat tersampaikan ke orang. Gitu. Jadi ini mendasari juga teman-teman ketika nanti membuat media. Kalau hanya posting foto, gambar di Instagram, maka hanya mata aja yang dilihat, mata aja yang bekerja. Maka harus ada caption. Atau mungkin kalau caption pun harus dibaca dengan mata gitu ya. Nah, maka ada suara. Kalau suara kan berarti ada telinga. Gitu. Apalagi gambarnya bergerak. Jadi matanya bekerja lebih efektif lagi. Dibandingkan gambar yang diam. Kalau gambar bergerak kan misalnya bentuk video gitu ya. Nah, maka bergerak. Ada video, ada suaranya, gitu. Ada animasinya misalnya, jadi kita menjadi lebih berpikir. Gitu. Nah, itu semakin banyak media yang digunakan, efektif pesannya itu semakin bagus. Atau dari segi umpan balik, penting nggak sih umpan balik? Relevan nggak? Sesuai nggak? Misalnya ketika tanya jawab ya itu penting gitu ya. Sudah makan belum? Nggak usah dijawab. Nah, maka misalnya itu, saya sudah tahu kalian pasti belum makan karena jam segini udah ngantuk, liar-liar, gitu, capek. Misalnya kayak gitu ya. Nah, maka umpan balik dari kalian saya tidak membutuhkan. Tidak usah pakai umpan balik, nggak apa-apa. Tapi ketika saya menyampaikan sesuatu, tapi kalian cuma diem, ya saya menganggap umpan balik itu penting sebenarnya. Tapi ternyata kalian tidak melakukannya, gitu ya. Atau waktunya juga tadi sudah disampaikan terkait dengan waktu. Kapan umpan balik akan diterima? Apakah saat itu juga? Misalnya ketika saya minta data, ketika saat itu saya chat ke semua angkatan misalnya, mohon fast respon. Mohon bisa segera direspon sesegera mungkin. Nah, saya tanya saat itu ke mahasiswa PA saya, ada yang belum melakukan PKM belum? Ya, maka banyak mahasiswa yang langsung membalas, saya belum, sudah. Tapi ada juga orang yang baru menjawab 3 hari berikutnya. Chat saya dibalas, saya belum. Nah, saya langsung marah lah. Saya minta fast respon, kamu jawab 3 hari berikutnya, padahal itu urusan buat kamu. Gitu. Nah, itu terkait dengan waktu. Kapan kita perlu menyampaikan umpan balik atau tidak? Gitu. Atau dari sudut pandang penerima. Kalau kita ngomong panjang lebar, tapi orangnya itu tidak tahu, ya kita salah. Saya atau kita teman-teman
langsung menyampaikan tentang apa misalnya, menyampaikan tentang metabolisme karbohidrat ke orang nelayan atau petani atau ibu dengan balita di posyandu. Metabolisme karbohidrat. Lah buat apa? Mereka nggak ngerti metabolisme karbohidrat. Mereka tidak punya prior knowledge. Mereka tidak punya atau belum punya pengetahuan dasar tentang itu. Nah, daripada kita menyampaikan tentang metabolisme karbohidrat, kita sampaikan tentang makanan-makanan yang mempengaruhi atau makanan-makanan yang dianjurkan oleh penderita diabetes, misalnya kayak gitu. Walaupun nanti pada akhirnya tujuan kita sama tentang metabolisme karbohidrat. Tapi kita tahu kalau kita mengajak ngomong tentang metabolisme pemilihan makanan untuk diabetes misalnya gitu. Nah, maka orang-orang yang sudah tahu tentang itu ya bisa menerima dengan baik. Oh, saya sebagai seorang yang dengan diabetes, saya tahu kalau saya itu harus mengendalikan asupan gula pasir. Maka ketika mahasiswa gizi datang dengan menjelaskan tentang gula pasir dan diabetes, saya sebagai orang dengan diabetes itu jadi tahu, sudah mudah untuk menerima. Itu pengetahuan. Itu harus dimiliki. Kalau kalian nggak memiliki pengetahuan, tiba-tiba saya menyampaikan informasi yang melempar dari yang kalian ketahui, maka nggak nyambung. Maka harus diarahkan dulu. Sama-sama harus memahami tentang itu dulu. Ya, alat indera juga kalau yang kita ajak ngomong itu ternyata maaf tidak bisa menggunakan matanya dengan baik, misalnya karena buta atau gangguan melihat yang lain, ya kita jangan pakai tulisan, jangan pakai gambar, jangan pakai video, karena nggak akan bisa. Pakainya suara, pakainya perabaan, kita misalnya pakai braille gitu ya, huruf braille misalnya gitu. Nah itu apa namanya menggunakan alat indera dari sudut pandang komunikan. Komunikan pun perlu tampil dengan baik, perlu sikapnya baik. Agar saya sebagai komunikator juga merasa dihormati, dihargai. Jadi kalau saya ngomong, kalian ternyata, ini pernah nih, ini saya semoga ini saya termasuk saya nyindir teman-teman, tapi bukan angkatan 2020 gitu ya. Saya nanya nih, kamu, saya tanya dong, kamu ini untuk kasus kayak gini menurut pendapatmu bagaimana? Hai si A, misalnya gitu. Ternyata nggak respon. Hai si A, hadir nggak ya, misalnya gitu. Hadir Pak itu. Halo A itu. Sampai 10 menit nggak direspon. Nah ternyata ya sudah saya ganti ke B, direspon. Mata kuliah sudah selesai nih teman-teman. Jam 10, setengah 10 saya tutup. Oke, Zoom saya tutup, sudah berpamitan semua. Si A tadi masih ada di Zoom. Saya tungguin tuh sampai 10, seperempat, sampai setengah 11. Saya nggak ada kegiatan, Zoom-nya saya nyalain. Zoom-nya di Zoom, si A masih ada di situ. Nah, maka kita bisa tahu dari awal saya ngajar, si A nggak pernah ada di situ. Kemana? Nggak ngerti. Nah, baru setelah itu suatu saat saya tanya, kamu kemana gini? Maaf Pak, saya disuruh orang tua saya ke pasar. Hah? Ini terjadi benar di mahasiswa gizi di kita nih, ya. Saya langsung asem. Wah ini kuliah daring itu seharusnya bisa membantu kita banyak hal, tapi ternyata tidak pada attitude, tidak dari penampilan dan sikap mahasiswa, gitu ya. Dan saya menyampaikan ini ke beberapa rekan saya dari kampus lain, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Ada yang disambi, karena di rumah disuruh masak, disuruh nyuci sambil kuliah dan yang lain, gitu ya. Sambil tiduran, nah sehingga ternyata dari sudut pandang komunikan sikapnya tidak mendukung, komunikasi jadi tidak lancar. Oke. Gangguan-gangguannya banyak, silakan nanti teman-teman bisa baca. Tentu teman-teman sudah tahu mulai dari inderanya terganggu atau faktor-faktor yang lain ini. Yang paling jelas ini ada lamunan, tidak fokus, ada malu, tidak percaya diri, merasa saya itu tidak cakep lah, tidak pantas, tidak cukup pandai untuk menjawab pertanyaan, gitu ya. Sehingga saya memilih untuk pasif saja. Itu menjadi gangguan dalam komunikasi ternyata teman-teman.
hambatannya banyak, 1 sampai sekian gitu ya. Silakan nanti bisa dibaca. Tapi jelas dengan gambar ini bahwa anaknya itu memberikan handphone ke orang tua, tapi orang tuanya tidak tahu tentang handphone, tidak bisa ngetik di handphone. Bagaimana caranya pakai handphone dia pun nggak ngerti, tapi dia kirim pesan-pesan. Anaknya merasa tidak dihargai karena tidak diperhatikan. Saya sudah kasih handphone kok nggak pernah dipakai sih. Nah, tapi ternyata karena memang nggak bisa gitu. Atau pakai suara, pakai telepon pun baru bisa pakai telepon. Tapi kalau di SMS nggak bisa. Nah ini banyak sekali hambatan teman-teman di dalam menyampaikan komunikasi. Gitu ya. Sudah banyak yang sudah saya sampaikan tadi secara verbal, teman-teman nanti bisa putar ulang di rekaman yang sudah disediakan. Gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalkan hambatan itu tetap ada, potensi itu untuk tetap ada, tetapi bagaimana kita meminimalkan agar pesan bisa tersampaikan dengan baik, gitu ya. 1, atau saya menjelaskan ulang. Barangkali saya menjelaskannya terlalu cepat, atau sinyal dari saya tadi beberapa kali ada notifikasi sinyal internet saya tidak begitu kuat, gitu. Maka saya jelaskan ulang. Kalian, nah seperti saat ini nih, internet saya tidak kuat lagi, ada notifikasi lagi. Nah, maka saya tanya lagi, sudah paham belum? Saya nggak tahu ini kalian sudah paham atau belum, misalnya kayak gitu. Nah, atau kita meminta untuk kejelasan artinya, itu kalian sudah memahami tentang ini atau belum? Gitu. Kita minta kalian menjelaskan kembali. Atau hubungan kita dosen dengan mahasiswa bisa jauh lebih dekat lagi. Nanti kalau dengan tatap muka hubungannya jadi lebih akrab, maka informasi jadi lebih baik, gitu ya. Informasi juga padat, singkat, jelas dan tepat. PowerPoint saya hari ini sekitar 21 sampai 22 kalau nggak salah. Dengan judul dan terima kasih ya sekitar 20-an. Nah, itu menjadi lebih singkat, lebih padat. Saya lebih banyak ngomong dan meminta penjelasan dari teman-teman dibandingkan saya menuliskan semua hal di dalam PowerPoint. Pesannya kalau terlalu banyak ya nggak efektif. Gitu. Dan orientasi yang pertama artinya tidak menggunakan double lewat orang ke orang lain, gitu. Orientasinya. Jadi perhatikan, saya ngajak ngomong ke kalian ya fokus gitu ya, bukan orang lain. Itu akan diterima agar kita segi jelas. Ternyata kalau kita ngomong itu intonasinya tidak baik, artikulasinya tidak tepat, kita masih terbata-bata kalau kita ngomong masih tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, kita masih tidak misalnya tidak tepat gitu ya. Nah, itu kalau tidak menyadari hal itu, ya akan seperti itu terus-menerus gitu. Maka ada 2 hal nih sebenarnya. Kita sadar secara diri sendiri atau kita membutuhkan masukan dari orang lain. Gitu. Misalnya tadi kayak Ivan menyampaikan, suara saya sudah terdengar jelas atau tidak ya? Gitu. Maka saya ngomong, sudah. Gitu. Maka Ivan tanya tuh pendapat orang lain tentang dirinya gimana nih? Tentang suaranya jelas atau belum? Kalau ternyata suaranya nggak jelas, tapi dia merasa suaranya baik-baik saja, ya orang lain, ini Ivan tolong dong dijelasin lagi tadi ngomong apa? Sinyalnya nggak baik, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah contoh perbaikan komunikasi. Dan yang kedua yang penting adalah kalian terlatih keterampilan interpersonalnya. Saat ini mungkin dengan Zoom agak sedikit susah ya,
agak ada banyak batasan. Tetapi nanti sebentar lagi teman-teman berangkat ke kampus gitu ya. Semoga dengan berkomunikasi intens dengan banyak teman, ketemu dengan banyak teman, keterampilan komunikasi interpersonal itu menjadi lebih baik. Dengan orang lain bisa jauh lebih akrab, komunikasinya bisa jadi lebih lancar. Ini sesuatu yang perlu dilatih teman-teman. Jadi bukan pengetahuan yang saya berikan sekarang, nanti siang bisa bagus, enggak. Ini keterampilan. Karena kalau keterampilan, maka perlu dilatih. Kalau dilatih, butuh waktu, butuh usaha. Gitu ya. Saya sampaikan kembali, komunikasi penting buat seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa gizi, karena memang core kerja dan tugasnya nanti setelah lulus itu bermodalkan komunikasi, bermodalkan kemampuan ngomong. Gitu ya, dilatih dulu. Nah, biar efektif seperti apa? Gunakan bahasa yang baik sehingga bisa dipahami dengan jelas, juga lengkap, gitu ya. Ada feedbacknya seimbang. Saya memberikan kalian kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk merespon. Di satu sisi ketika saya ngomong, teman-teman menjadi pendengar yang aktif, artinya ya mendengarkan, tidak mendengar saja, tapi mendengarkan. Jadi ada fokus di situ ketika diminta respon ya responsif. Atau memperhatikan juga emosi. Plus menggunakan isyarat nonverbal. Maka ketika kita ngomong kadang tangan kita ikut kemana-mana gitu ya, menggunakan gerakan-gerakan tangan yang tujuannya untuk mengoptimalkan informasi. Gitu ya, tidak hanya dengan tangannya berdiri tegap gitu, terus kita ngomong. Nah, kita kan bukan sedang upacara, tapi menggunakan tangan untuk bergerak kemana-mana, untuk menggunakan isyarat nonverbal itu tadi. Dengan menulis juga di papan tulis misalnya atau apa. Atau juga menggunakan grapevine. Nah, teman-teman silahkan nanti cari tahu lebih lanjut tentang grapevine ini atau desas atau rumor gitu ya, tentang komunikasi informal. Itu ternyata bisa meningkatkan komunikasi efektif. Gitu ya. Komunikasi yang formal ternyata kurang begitu efektif. Tidak selamanya komunikasi formal itu efektif. Komunikasi informal itu ternyata jauh lebih efektif. Ya, kenapa yang namanya gosip itu cepat banget menyebar? Karena informal. Ya, karena menarik gitu ya. Grapevine itu kayak anggur gitu ya. Nah, gitu. Komunikasi anggur. Itu ternyata komunikasi yang sangat efektif gitu. Nah, nanti silahkan dipelajari lebih lanjut tentang grapevine ini. Ada beberapa prinsip komunikasi, kita menyampaikan yang relevan, sederhana, kita arahkan definisinya seperti apa, terstruktur, diulang-ulang, kita menggunakan perbandingan. Saya tadi ngasih contoh, oh kalau saya di lansia seperti ini, oh kalau saya di anak balita seperti ini, oh saya di Jogja seperti ini, saya di Semarang saat itu seperti itu kondisinya, maka kalian menjadi tahu. Atau ketika saya menggunakan intonasi dengan ditekankan terhadap sesuatu, difokuskan terhadap sesuatu, maka teman-teman menjadi lebih memahami hal itu. Itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini tentang konsep dasar komunikasi. Ke depan banyak hal yang saya sampaikan tadi akan kita perdalami lagi dari materi-materi selanjutnya. Ada yang ingin disampaikan barangkali? Atau menyampaikan tentang tidak efektifnya komunikasi yang pernah kalian lakukan dalam hal apapun di lingkungan kalian, dalam pengalaman kalian sebelum hari ini? Ada yang ingin disampaikan ke saya? Tidak harus pertanyaan. Barangkali mau cerita tentang pengalaman kalian? Ada yang punya sesuatu untuk dibagikan? Monggo. Tentang pernah nggak sih ngomong nggak nyambung? Nggak sesuai, nyambung, informasinya salah tangkap, responnya malah berbeda gitu. Pernah nggak? Pernah punya pengalaman itu nggak? Bisa cerita nggak ke kita semua hari ini? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ketika tugas kelompok misalnya, pernah nggak nyambung sama timnya? Kamu ngomong apa, pengennya apa, orang lain itu ngasih feedbacknya apa, gitu, malah berbeda. Ada? Atau hal yang lain barangkali?
Sudah pernah ke puskesmas belum? Puskesmas. Posyandu belum tuh? Semester 1, 2, 3 ini kalian? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oh, oke. Mata kuliah apa kemarin di posyandu? IKM, Pak. Oh, ke IKM. Ngapain di posyandu di mata kuliah IKM? Kalian ngapain aja? Kita bantu-bantu kegiatan di posyandu, Pak. Oke, ngapain Ros? Ikut kegiatannya ngapain? Kemarin yang kamu aja deh. Mungkin iya. berbeda-beda. Yang dari kelompok saya itu kita bantu untuk nimbang balita, ngukur tinggi badan, ngukur lingkar kepala, sama mengisi data. Oke. Dalam melakukan semuanya itu kan tentu kamu ngomong, tidak hanya melakukan kayak robot gitu toh. Kemarin sempat menerima hambatan nggak di kasusmu? Banyak, Pak. Terutama balitanya itu pasti kalau mau ditimbang tuh nangis. Karena mereka mungkin takut kalau ada temennya yang udah nangis duluan, mereka pasti nanti ikut nangis. Mungkin mereka mikirnya itu bakal sakit atau gimana, ada yang nggak mau pisah sama orang tuanya. Ya sempat kelelahan, Pak. Yang kamu lakukan kemarin apa? Atau timmu kemarin lakukan apa? Tetap memaksanya, bayi langsung ditarik, digendong, udah diem, gitu. Atau gimana? Kita kasih tahu pelan-pelan, Pak. Kita ajak ngomong, kita bujuk gimana caranya biar mau. Terus kalau nggak gitu ibunya disuruh untuk mendekat ke tempat yang pengukuran tinggi badan atau pengukuran berat badan gitu, biar balitanya itu mau untuk ditimbang, untuk diukur, seperti itu. Oke, itu balitanya kalau balita yang sudah bisa diajak ngomong. Ada balita yang usianya lebih muda lagi dan belum bisa diajak ngomong dan nangis? Ada, Pak, tapi tetap dipaksa untuk ditidurkan terus ditimbang. Oke, orang tuanya nggak masalah? Enggak, Pak. Oke. Ada lagi yang menarik, ada nggak kemarin? Case menarik di tempatmu kemarin, Ros? Kebetulan ada balita yang udah ke batita ya, Pak, udah mau ke 4 tahun 5 tahun. Itu mungkin tinggi badan mereka lebih tinggi dari anak-anak seumurannya, dan pas nimbang itu kan pakai timbangan yang duduk itu tuh, Pak. Itu tuh mereka tuh kakinya harus digantungin karena itu tuh udah nyentuh tanah. Itu tuh bilang ke kita gini, Kak, aku tuh capek gitu. Jadi kita tuh ketawa, kesel karena mereka tuh nggak cepet-cepet, tapi mau gimana Pak, soalnya anak kecil. Oke. Oh, pakai timbangan dacin yang pakai sarung atau pakai celana? Pakai celana gantung gitu ya? Iya. Oh, jadi dia harus ngangkat kakinya 2 agar tidak nyentuh lantai gitu ya? Oke, itu menarik ya. Terima kasih Ros. Ada lagi barangkali teman-teman pengalaman kemarin terkait dengan ngomong sama balita atau ngomong sama lansia, pernah belum? Di posyandu lansia atau semuanya balita semua kemarinnya? Di IKM. Ada yang di semua, Pak. Oh, nggak ada di lansia, nggak ada ya? Oke, ada lagi barangkali di posyandu balita yang teman-teman menemukan atau mengalami peristiwa yang lucu mungkin barangkali, atau bahkan mungkin nyebelin, atau saya nggak suka nih jadinya sama bayi atau balita gitu karena event tersebut gitu misalnya, ada nggak? Boleh bisa diceritain dong. No judgmental di sini, nggak apa-apa. Saya pengen tahu gitu. Ada? Pernah gendong bayi atau balita belum? Kalau itu kan tadi cuma didiemin tuh. Yang ngangkatin siapa? Ibunya kali ya? Ngangkatin pakai celana kita kan? Kita, Pak, kita yang ngangkat. Ada gimana? Ibu yang sedang hamil juga, Pak. Jadi kita yang bantu angkatin. Oh gitu. Nah, ketika ngangkat, ngomong sesuatu dulu nggak ke ibunya? Atau ya sudah sama-sama tahu gitu misalnya? Iya, bilang Pak, izin untuk angkat anaknya sama lepas alas kakinya gitu, sama kalau ada yang pakai topi.
Oke. Dan anaknya nggak melawan dan iki sopo kok pegang-pegang gitu nggak? Kalau yang bayi yang belum bisa ngelawan mungkin enggak, Pak. Tapi kalau yang udah bisa tahu kalau kita tuh orang asing gitu melawan, Pak. Pasti Oke. nangis. Kalau nggak gitu nggak mau Oke. dilepas. Oke. Ada yang mengalami kemarin perlawanan itu barangkali teman-teman yang lain di sini yang mengalami perlawanan dari balita karena kamu ini penculik nih misalnya gitu, atau siapa nih gitu, atau apa nih? Ada lagi kemarin yang sampai menolak gitu ada nggak? Bayi balitanya Ada, Pak. menolak. Siapa? Salah satu umur 3 kurang dari 3 tahun kayaknya, Pak. Iya. Jadi dia kan mau ditimbang itu dia nggak mau. Terus dia maunya tuh gendong sama ibunya terus. Nah, habis itu pas kan biasanya kalau penimbangan dengan ibunya kan pertama dengan ibunya, terus anaknya dikasihin ke gendong siapa gitu dulu kan, Pak. Nah, itu tuh ada bapaknya, tapi dia nggak mau gendong siapa-siapa, maunya ke ibunya gitu. Terus dia itu ibunya coba kayak gimana ya, kalau orang Jawa bilangnya nyelamur tuh mengalihkan perhatiannya gitu, Pak. Terus ini ada buah gitu kan, Pak. Terus dia kayak udah berhenti nangis, terus dia mau timbang sendiri, Pak. Oh ya, tadinya mintanya digendong ibunya, sekarang malah mau sendiri, mau gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu menjadi salah satu penyelesaian juga tentang terkomunikasi, gitu ya. Komunikasi ketika ketemu sama orang-orang yang reject, seperti bayi tadi, gitu. Bayi balita kan nggak ngerti apa-apa tentang maksudnya ini buat apa, tapi dia menolak gitu. Maka ada upaya-upaya yang kalian lakukan untuk dia bisa menerima. Itu tidak hanya bayi, Gabriela. Orang Indonesia banyak yang menolak vaksin. Ya, orang Indonesia banyak yang menolak vaksin. Entah nggak ngerti, entah rasa nanti khawatir itu takut, entah itu nanti dimasukin chip, entah itu nanti jadi buaya, padahal kita sudah jadi buaya. Entah itu nanti jadi apa gitu. Kekhawatirannya banyak banget sehingga tidak mau divaksin. Nah, pemerintah ya sama seperti yang dilakukan sama Gabriela tadi. Ngiming-ngimingi kalau mau vaksin gratis minyak goreng. Kalau mau vaksin gratis ini. Jadi orangnya ya sudahlah saya vaksin biar dapat minyak goreng. Sama. Mau timbang, mau nanti dapat buah. Mau timbang, mau nanti dapat kacang hijau dan yang lain. Itu sama. Itulah yang dilakukan pemerintah kita. Untuk bayi, untuk orang dewasa, untuk lansia dalam berbagai konteksnya masing-masing. Itu salah satu cara kita melakukan di dalam komunikasi. Dan itu penting. Kalau kita hanya mengutamakan, kamu nggak bisa dikasih tahu ya, ini tuh penting, wajib, harus. Tapi kalau kayak gitu ya partisipasinya rendah. Kalau kayak gitu pesan, khususnya misalnya pesan kesehatannya tidak tersampaikan dengan baik. Maka dari itu kita perlu memahami latar belakang siapa yang kita ajak ngomong, bagaimana cara kita ngajak ngomong mereka, apa yang kita bisa tawarkan ke mereka, jadi mereka bisa menentukan pilihan dan ikut ke kita, gitu ya. Itu implikasinya ke teman-teman terkait dengan komunikasi. Nanti kita akan diskusikan itu lebih banyak. Terima kasih sekali teman-teman sekalian, sudah 9.40. Terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, teman-teman yang sampaikan tadi juga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Tetap sehat buat kalian semuanya. Kita tutup. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu minggu depan. Terima kasih, Rinda. Nanti tolong di-upload di Drive.